Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Nah, ini teman-teman ya, nih. Ini bocor ya. Olinya netes di bagian sini nih, di sini nih. Nah, jadi kita mau full tutorial kan cara mengatasi atau cara menangani ya. Jadi teman-teman, ini adalah karena seal askruknya yang bocor ya. Seal askruk bocor. Nah, untuk menanganinya yaitu kita harus membuka terlebih dahulu blok CVT-nya nih pakai kunci T8. Nah, ini kita buka semuanya ya. Baut-bautnya kita buka. Pokoknya ini disimak ya teman-teman ya. Ini buat motor Matic ya. Matic semua merek, semua jenis. Yang penting motor Matic. Jadi kalau motor Matic teman-teman ada yang bocor di bagian situ tadi ya, tuh di CVT itu dikarenakan seal askruknya sudah bocor olinya, jadi masuk ke ruang CVT. Nggak heran ya kalau oli itu bisa berkurang ya, karena olinya keluar lewat seal itu yang sudah seal yang bocor itu ya. Simak ya teman-teman ya cara-caranya ya nih. Nah, ini kita sudah buka blok CVT-nya ya. Nah, kelihatan ya nih bawahnya nih. Ini tuh oli semua nih, licin, jadi bisa menyebabkan lambat ya, berat di motor karena licin. Nah, tuh lihat becek ya, oli semua ini tuh. Oli mesinnya itu ya, oli mesin yang rembes melalui seal askruk. Nah, posisi seal askruk ini ada di balik roller ya, ada di balik roller ya. Nah, ini kita sedang membuka roller terlebih dahulu nih. Membukanya itu pakai tracker untuk mempermudah ya. Nah, terus pakai kunci 24 ya, kunci 24. Buat teman-teman disimak ya videonya sampai selesai ya. Dan juga buat yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu. Buat yang sudah tahu ya, kita saling sharing aja ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, kalau bautnya sudah terlepas, kita buka nih. Satu persatu kita buka ya. Kemudian kita lepas nih penbelnya. Diselipin ya biar nggak ribet. Nah, seperti itu ya, diselipin ke pinggir. Nah, ini pakai lap kenapa? Karena panas ya, habis dipakai, jadi masih panas. Nah, posisinya di balik itu ya, posisi askruk itu di situ, seal askruk. Nah, nih di sini nih, habis ini nih ya, tuh. Nah, jadi olinya rembes itu di sini ya. Di sini ternyata nih seal askruknya sudah bocor tuh, oli semua yang keluar dari situ ya. Jadi kalau kena penbel itu bisa licin ya. Jadi pengaruhnya licin, jadi berat. Nah, selanjutnya kita melepas sepinya. Sepi seal askruk kita lepas. Nah, sudah terlepas ya. Jadi cara melepasnya itu pakai tang khusus ya, yang lancip di ujungnya itu ya. Nah, ini spare partnya nih, seal askruk. Jadi teman-teman bisa nyari di toko spare part, bilang aja seal askruk bit gitu. Seal askruk motor apa gitu yang teman-teman misalkan yang lagi bermasalah gitu ya, motor apa gitu, bilang aja ya. Nah, kemudian dicongkel ya, nyongkelnya kayak yang tadi tuh, seperti yang tadi nyongkelnya itu. Nah, nih jadi rembes di sini ya, seal askruknya itu sudah, mungkin sudah lama kali ya, karena waktu juga jadi pengaruh ya. Nah, kemudian kita bersihkan, pokoknya sampai bersih ya. Bekas-bekas lem-lemnya juga kita bersihkan dulu nih, tuh, dikorek-korek gitu ya, pokoknya sampai bersih sebelum dipasang
seal askruk yang baru kita bersihkan terlebih dahulu sampai bersih ya, sampai mulus, biar nggak bocor lagi. Nah ini spare partnya, seal askruk yang baru ya. Nah disitu kan ada pernya ya. Nah pernya ini kita potong sedikit saja ya, kita potong sedikit biar lebih ngepres lagi ya, biar lebih ngepres lagi, ngekretnya gitu ya, biar ngekriknya lebih press gitu. Caranya kayak tadi ya, pokoknya diperhatikan teman-teman ya. Nah kita pasang lagi pernya. Pokoknya dibersihkan terlebih dahulu ya, sampai bersih pokoknya. Nah, selanjutnya kalau sudah bersih kita kasih lem. Nah ini lem Tribon ya, pakai merek Tribon. Pokoknya di lem merata ya teman-teman ya, harus merata. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe ya, biar channel ini terus berkembang dan terus mengupload video-video terbaru mengenai perbengkelan atau permotoran gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau menanyakan tentang permotoran, perbengkelan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah oke, kita lanjut lagi nih. Nah cara masangnya seperti ini, harus presisi, pelan-pelan ya, pokoknya harus presisi. Pastikan harus bersih ya, harus dikorek-korek semua, harus bersih. Nah kalau sudah terpasang kita dorong lagi pakai apa ya, pokoknya pakai apa aja lah, pakai kunci apa gitu ya, biar lebih pas atau biar lebih masuk gitu ya, biar lebih ke posisinya. Nah kemudian kalau sudah kita lap, ini kita pemasangan seal askruknya sudah beres ya, pokoknya tinggal dibersihkan saja ini. Nah kemudian kalau sudah terpasang, jangan lupa nih sepinya dipasang kembali. Itu ya cara masangnya seperti itu, dan pakai tang khusus yang lancip itu ya, namanya tang pembuka sepi, tang lancip untuk membuka sepi. Nah gitu, kalau teman-teman mau nyari di toko variasi atau di online bisa lah ya, namanya tang membuka sepi. Oh ya teman-teman, kelihatan banget ya, becek semua, oli semua, jadi berat di motor itu, tarikannya jadi berat ya karena licin. Nah ini kita mau pemasangan kembali ya, rollernya kita pasang lagi. Nah masang roller ini harus diperhatikan teman-teman ya, jangan kebalik. Nah disimak ya teman-teman, nih diperhatikan nih. Jadi teman-teman kalau sudah melihat ini, setidaknya jadi ada bayangan ya, ada bayangan, oh berarti ini seal askruknya apa-apanya gitu ya, kalau sudah melihat seperti ini ya. Nah, jadi tinggal gimana teman-teman, kalau mau bongkar sendiri ya bongkar sendiri, kalau ke bengkel ya ke bengkel gitu ya. Nah ini lagi neken panbelnya ya, panbelnya harus ditekan dulu biar masuk nih, biar bisa masuk. Nah kemudian kita pasang nih ring, namanya ring selak.
buat selahan itu ya, buat kalau nyela itu di situ mancingnya tuh. Nah kemudian kita baut. Nah tadi itu untuk biar bautnya bisa masuk ya, penbelnya di press kayak tadi itu untuk bautnya biar masuk. Nah kemudian dikencengin ya. Ini kita sudah selesai sebetulnya ya, kita tinggal pemasangan kembali gitu ya. Kita maksudnya tinggal pemasangan kembali. Nah buat teman-teman nih, ini kalau mau bongkar CVT itu harus punya tracker ya, tracker seperti ini ya. Jadi untuk mempermudah saja sebetulnya tanpa tracker pun bisa ya, pakai baut diganjel gitu ya, cuman agak repot. Jadi lebih bagusnya pakai tracker, apalagi bengkel-bengkel atau teman-teman yang mau buka bengkel. Tracker itu lebih dilihat bengkelnya gitu ya, kalau pakai tracker gitu lebih niat gitu ya, karena untuk mempermudah pengerjaan. Nih bekasnya ya, namanya seal askrub Beat FI. Nah ini kebetulan ini motornya Beat FI ya. Setelah rumah roller sudah terpasang, kita bersihkan dulu nih CVT nya nih. Jadi tadi itu basah semua ya, basah karena oli, jadi netes. Kalau didiemin lama itu pasti netes, apalagi kalau diparkirin sampai pagi ya, pasti pagi-pagi itu netes oli. Nah ini kita sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, sekian. Ini adalah cara ganti seal askrub motor Beat FI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.